Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula dan sejarah Mahallul Qiyam. Pembacaan kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad SAW seperti Maulid Ad-Diba, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Durar, dan lain-lain telah menjadi kegiatan rutin mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah di seluruh penjuru dunia. Kegiatan ini lebih semarak di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Namun, ada sebagian kecil umat Islam yang menganggap bahwa kegiatan Maulid ini bid'ah yang sesat karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu dilarang. Yang dilarang adalah apabila kegiatan itu selaras dengan kaidah-kaidah hukum haram, yaitu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi, apabila kegiatan itu selaras dengan kaidah-kaidah hukum sunnah atau mubah, maka kegiatan itu boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan, bisa jadi yang tidak ada di zaman Nabi itu termasuk perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, karena di dalamnya mengandung pengamalan perintah Allah Azza wa Jalla dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir pembacaan kitab-kitab Maulid, sebelum doa dibacakan, semua jamaah berdiri untuk membaca qasidah dengan dipimpin oleh salah seorang anggota jamaah yang memiliki suara paling bagus, dengan harapan agar makna yang terkandung di dalam qasidah itu bisa diresapi hingga membekas di dalam hati. Banyak air-air mata yang tumpah ketika acara Mahallul Qiyam sedang berlangsung. Hal ini karena kekhusyuan, ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan yang mereka rasakan, seakan-akan menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat fenomena itu, Sayyid Abi Bakar Muhammad Ash-Shato Ad-Dimyati rahimahullah menjelaskan dalam kitab Iyanah At-Talibin. Faidahnya adalah telah menjadi kebiasaan-kebiasaan ketika orang-orang mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Berdiri semacam ini dianggap baik karena di dalamnya mengandung pengagungan terhadap Nabi. Hal tersebut telah dikerjakan oleh mayoritas ulama yang patut untuk diikuti. Dalam menyikapi persoalan ini, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya berdiri saat perayaan Maulid Nabi bukan perkara wajib, bukan pula perkara sunnah, dan keyakinan akan hukum itu tidak benar. Akan tetapi, berdiri itu merupakan ungkapan dari rasa kebahagiaan umat manusia. Sehingga ketika disebut Rasulullah SAW telah lahir ke dunia, para pendengarnya menggambarkan bahwa seluruh dunia kala itu bergetar bahagia dengan nikmat tersebut, sehingga ia mengungkapkan kebahagiaan itu dengan cara berdiri. Sehingga persoalan berdiri itu murni sebuah kebiasaan dan tidak masuk dalam ranah agama. Berdiri itu bukan termasuk ibadah, bukan syariat, dan bukan sunnah, akan tetapi hanya sebuah kebiasaan yang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kali melakukan Mahallul Qiyam pada acara pembacaan kitab Maulid adalah Hujjatul Islam Al-Muhaddis Al-Hafidz Asy-Syaikh Tajuddin As-Subaki rahimahullah, seorang ulama hadis yang telah mencapai derajat Hujjatul Islam, atau orang yang telah hafal lebih dari 300.000 hadis dengan seluruh sanad dan matanya. Beliau adalah guru yang sangat alim dan terkenal di zamannya di seluruh penjuru dunia. Beliau memiliki banyak murid yang kebanyakan mereka telah mencapai derajat sebagai orang yang telah hafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanad dan matanya. Pada suatu hari, beliau mengajak murid-muridnya dan beberapa ulama teman-teman beliau untuk mengadakan pembacaan qasidah.
Ketika qasidah sedang dibacakan, tiba-tiba Syekh Tajuddin As-Subaki rahimahullah memegang tongkatnya dan berdiri. Ketika beliau berdiri, seluruh jamaah ikut berdiri. Ketika berdiri itulah mereka merasakan kedamaian, kenyamanan, dan kekhusyuan yang dahsyat. Air mata mereka mengalir merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi, yang pertama kali melakukan mahalul qiyam adalah ulama besar, Hujjatul Islam, Syekh Tajuddin As-Subaki. Beliau adalah ulama yang sederajat dengan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan imam-imam besar yang lain. Mahalul qiyam menghadirkan Nabi dalam doa. Istilah mahalul qiyam saatnya berdiri, yakni dibacakan sholawat, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, yang artinya, wahai Nabi salam kepadamu, wahai Rasul salam kepadamu. Berdiri untuk menghormati sesuatu sesungguhnya sudah menjadi tradisi kita. Bahkan tidak jarang orang berdiri untuk menghormati benda mati. Misalnya, setiap kali upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin, setiap tanggal 17 Agustus, maupun pada waktu yang lain ketika bendera-bendera merah putih dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka seluruh peserta upacara diharuskan berdiri. Tujuannya tidak lain hanya untuk menghormati bendera merah putih dan untuk menghormati para pejuang bangsa. Demikian pula dengan berdiri ketika membaca sholawat. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat Ansor, berdirilah kalian untuk Tuhan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah menyatakan bahwa Imam Al-Barzanji di dalam kitab maulidnya yang berbentuk prosa menyatakan, sebagian para imam hadis yang mulia itu menganggap baik atau ihtisan berdiri ketika disebutkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya orang yang mengagungkan Nabi dan menjadikan hal itu sebagai puncak tujuan hidupnya. Kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Dzikral Maulid An-Nabawi halaman 29-30. Pada saat membaca doa tahiyat akhir dalam setiap sholat, kita selalu mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yang artinya salam kepada engkau wahai Nabi. Pada saat menyebut Nabi dalam sholat, kita diharuskan memakai kata ganti ka atau kata ganti orang kedua atau dhamir mukhatab yang berarti kamu atau anda. Kita tidak menyebut Nabi dengan dhamir ghaib ha atau dia atau beliau. Kita menyebut Nabi dengan engkau. Ini artinya bahwa pada saat kita berdoa, seakan-akan Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan kita. Kita bisa menyimpulkan bahwa doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam tahiyat akhir itu tidak akan diterima tanpa menyebut nama Muhammad SAW tanpa menghadirkan beliau. Maka pada setiap doa setelah kita berucap Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, kita teruskan dengan membaca berbagai sholawat. Baru setelah itu kita sampai pada inti dari doa kita. Ini artinya, saat berdoa, saat menyembah Allah harus ada makhluk Allah bernama Muhammad SAW. Kita membutuhkan Nabi Muhammad SAW saat berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Begitu pentingnya kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam setiap doa. Kita ambil contoh lagi, dalam tradisi warga pesantren, saat kita mengadakan ritual akikah atau acara syukuran untuk bayi yang baru dilahirkan, keluarga bayi yang menyelenggarakan akikah tidak akan mengeluarkan bayi sebelum sampai pada momen mahlul qiyam. Pada saat-saat kita berdiri membaca, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.
Tentang Imam Tajuddin bin Taqiyuddin As-Subki 727 sampai 771 Hijriah atau 1327 sampai 1370 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau adalah putra Imam Taqiyuddin As-Subki, wafat pada tahun 756 Hijriah atau 1355 Masehi, yang menjabat sebagai Qadli atau Hakim Damaskus. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 727 Hijriah atau 1327 Masehi. Tajuddin As-Subki wafat pada hari Selasa, tanggal 7 Dzulhijjah tahun 771 Hijriah atau 2 Juli 1370 Masehi di Damaskus. As-Subki banyak belajar pada para ulama yang ada di Mesir, kemudian pindah ke Damaskus untuk menggali ilmu pada ulama di sana. Imam Al-Zahabi dan Syamsuddin bin Naqib. Imam Tajuddin mendapat ijazah atau izin dari gurunya yang bernama Syamsuddin untuk mengejar dan memberi fatwa. Oleh karena itu, kemudian As-Subki memberi fatwa pada saat ia masih berumur 18 tahun. Beliau berguru pada banyak masyayikh, di antaranya Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah beliau. Ketika Taqiyuddin, ayah As-Subki sakit, maka Imam Tajuddin ditunjuk untuk menggantikan ayahnya menjadi Qadli di Damaskus. Ia merupakan hakim paling terkemuka di masanya, juga termasuk pakar sejarah dan ilmuwan peneliti. Syihabuddin Bilhaji mengatakan bahwa As-Subki adalah seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu, mulai dari ilmu fikih, usul fikih, hadis, balaghah, dan ahli membuat syair. Beliau mengarang berbagai macam karangan dalam waktu yang singkat dan disebarkan pada saat beliau masih hidup serta saat beliau telah wafat. Imam Tajuddin As-Subki banyak mengarang kitab-kitab, di antaranya 1. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, nama ulama-ulama mazhab Syafi'i. 2. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Wusta. 3. Tabaqatus Syafi'iyah As-Sughra. 4. Jam'ul Jawami. 5. Man'ul Mawani ala Jam'ul Jawami. 6. Al-Ashbah wan Nadhair. 7. Raf'ul Hajib dari Mukhtasar Ibnu Hajib. 8. Syarh Minhaj Baidawi dalam bidang usul fikih, yang kemudian diberi nama Al-Ibhaj fi Syarh Al-Minhaj. 9. Qawaiduddin wa Umdatul Muwahhidin. 10. Al-Fatawa. 11. Ad-Dhalalah ala Umumir Risalah. Kitab Jam'ul Jawami karangan beliau adalah salah satu kitab usul fikih yang terkenal di Indonesia karena banyak dikaji pada pondok-pondok pesantren. Di samping itu, kitab Jam'ul Jawami tersebut disyarahi oleh banyak ulama, di antaranya oleh 1. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wafat 884 Hijriah, dengan nama kitabnya Syarah Jam'ul Jawami. 2. Imam Zarkashi, wafat pada tahun 794 Hijriah, dengan nama kitabnya Tasniful Masami' Syarah Jam'ul Jawami. 3. Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani, wafat pada tahun 819 Hijriah. 4. Imam Al-Ghazi, wafat 822 Hijriah. 5. Ibnu Ruslan, wafat pada tahun 884 Hijriah. Selain kitab syarah dan hasyiyah, ada pula ulama-ulama yang menazamkan, yaitu menjadikannya kitab syair sehingga mudah dan dipelajarinya bagi santri-santri yang mengkajinya. Di antara ulama-ulama yang menazamkannya adalah 1. Ibnu Rajab At-Tuki, wafat 853 Hijriah. 2. Imam Radiyuddin bin Muhammad Al-Ghazi, wafat 935 Hijriah. 3. Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Ulama-ulama yang menazamkan dan mensyarahi kitab Jam'ul Jawami tersebut adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Itu menunjukkan suatu bukti bahwa ilmu usul fikih, yaitu ilmu yang bisa membawa orang-orang ke tingkatan derajat mujahid,
yang sangat digemari dalam kalangan umat Islam yang menganut mazhab Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.